Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Kaum muslimin, kaum muslimat, hadirin hadirat pemirsa MDIM TV yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahun ini adalah tahun yang istimewa bagi madrasah tercinta kita, Madrasah Diniyah Islamiyah Muhammadiyah Kindaung, yang mana pada tahun ini madrasah kita sudah berusia 1 abad atau 100 tahun. Dan hari ini pun adalah hari istimewa karena kita kedatangan tamu yang istimewa. Beliau merupakan guru madrasah kita itu sejak tahun 1967, puluhan tahun yang lalu. Dan beliau sampai mengajar pada tahun 2017. Dilanjutkan sebagai koordinator pengelola madrasah kita hingga saat ini, tahun 2021. Masya Allah, sudah sangat lama sekali mengabdikan untuk madrasah kita. Beliau yaitu Ayahanda Bapak Fahrul Razi Yasin. Kita sapa beliau. Assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagaimana kabar pian Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kita doakan semoga Bapak Fahrul Razi Yasin senantiasa disehatkan dan diberikan keberkahan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak, kita ini kan sudah madrasah kita sudah berusia 1 abad 100 tahun. Mungkin dari anak-anak, dari orang tua, dari para alumni masih belum tahu dan penasaran bagaimana asal usul dari madrasah kita ini, bagaimana proses berdirinya, tahun berapa, dan didirikan oleh siapa. Kita akan berbincang membahas masalah ini, Pak. Kalau boleh tahu asal usul berdirinya madrasah kita ini awal mulanya seperti apa ya, Pak? Terima kasih. Berdirinya madrasah kita ini berawal dari keprihatinan Ayahanda Haji Muhammad Yasin Amin terhadap keadaan masyarakat yang pada masa itu dalam kebodohan dan keterbelakangan. Oleh pemerintah kolonial Belanda ditanamkan kepada masyarakat, terutama dalam pendidikan, bahwa yang dipelajari hanya ilmu agama dan bahasa Arab saja. Al-Quran tidak boleh diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Akibatnya berpuluh-puluh tahun umat Islam berada dalam kebodohan dan kemunduran. Oleh sebab itu beliau bertekad untuk membangun sebuah lembaga pendidikan dengan semangat pembaharuan. Jadi awal mulanya itu didirikan oleh almarhum Ayahanda almarhum Haji Muhammad Yasin Amin. Itu tahun 1921 Pak ya? Iya, 1921. Beliau mendirikan awal madrasah ini tahun 1921. Itu yang menariknya Pak, tahun 1921 itu kan masih dalam masa penjajahan kolonial Belanda, Pak. Ya. Belanda itu pada tahun 1942 kalau tidak salah menjajah, kemudian dilanjutkan oleh penjajahan Jepang. Ya. Nah, itu ketika melewati masa itu, ketika mendirikan itu, apakah ada ada gangguan dari pihak penjajah, Pak? Jadi beliau mendirikan madrasah tadi tahun 1921. Itu sekembalinya beliau belajar atau menuntut ilmu di Makkatul Mukarramah. Dari Mekah, Pak ya? Dari Mekah. Dari Mekah. Nah, jadi setelah beliau pulang dari Mekah, kurang lebih 5 tahun di sana untuk menuntut ilmu,
untuk mempelajari berbagai ilmu. Setelah pulang, beliau prihatin lihat keadaan masyarakat, karena masyarakat kita ya banyak yang masih ketinggalan dalam ilmu pengetahuan baik agama lebih umum. Oh, jadi awalnya itu keprihatinan dari pendiri madrasah, Pak, ya, Haji Muhammad Yasin Amin, karena banyak masyarakat di sekitar yang masih ketinggalan dalam pengetahuan umum maupun pengetahuan agama. Iya. Lalu didirikanlah madrasah kita. Tahun 1921 didirikan. Madrasah kita. Tapi waktu itu mengambil tempat masih di rumah. Oh, masih di rumah. Berarti masih Dinia School ya, namanya Dinia School. Dinia School. Dinia itu agama, school itu bahasa Belanda. Oh iya. Itu namanya sekolah. Iya. Jadi sekolah agama. Masih di rumah ya? Ya, di rumah. Di rumah. Nggih. Kalau didirikan sekolahnya tahun 1921. Yang maksudnya bangunan, kalau bangunannya 1929. 1929. Jadi begini, setelah beliau mulai memberikan pelajaran dengan murid-murid beliau, terus berkembang, murid-murid ini terus berkembang, tambah. Oh, dari rumah ini bertambah terus. Sehingga kan kadang memungkinkan kalau di rumah. Lalu beliau berusaha untuk mendirikan sekolah. Tahun 1929. Iya. Berdirinya gedung baru. Karena murid yang terus berkembang ya. Terus berkembang. Karena di rumah mungkin tidak muat lagi, tidak cukup, didirikan sekolah. Iya. Itu dari penjajah terhadap pendirian sekolah itu tidak ada gangguan, ya? Tidak ada gangguan apa-apa. Masya Allah. Jadi Pak, sekolah kita ini kan secara didirikannya itu tahun 1929. Ya? Bangunan gedungnya. Ya. Itu gedungnya itu kalau sekarang kan di Jalan Pangeran, di Sungai Kindong di sini. Ya. Kalau dulu di mana, Pak? Tetap Jalan Pangeran. Oh, tetap sama aja. Ya. Cuma dahulu itu bangunannya masih terbatas, kecil. Dan bangunannya dari kayu. Iya. Bahan kayu. Nah, jadi bangunan yang dahulu yang dari kayu itu sudah direhab dan sudah dibangun lagi beberapa gedung baru. Nah, yang ada gedung apa istilahnya, ada gedung sampai 5 bangunan ada sekarang ini. Jadi bangunan asli yang pertama kali dibangun sudah tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Ya. Terus berkembang sampai sekarang jadi 5 bangunan. 5 unit. Ada 5 unit. Alif, gedung Alif, gedung Ba, Ta dan Sa. Alif di depan, Ba di belakang, Sa samping, Ta takahiga jarak. Iya. Di unik sekolah kita ini artinya bangunannya kada bisa-bisa lah gitu. Kalau dari perkembangan pendidikannya itu dari dulu itu sampai sekarang itu apa perkembangannya, Pak? Dari pengalaman Pian mengajar 1967 sampai sekarang. Ya. Dulu kita kurikulum sendiri kan. Sebelum kita mengajar, masih kurikulum sendiri. Nah, kemudian setelah terdaftar di Departemen Agama, lalu kita menyesuaikan dengan kurikulum Departemen Agama. Kurikulum MIS. Jadi di samping kurikulum MIS ada lagi tambahan-tambahan khusus seperti kemuhammadian dan kegiatan-kegiatan eskul kan. Lebih banyak kegiatan eskul itu kalau dibanding dengan dahulu lebih banyak. Jadi perkembangan kurikulumnya berbeda, Pak, ya? Iya. Awalnya itu dari sekolah, kemudian menyesuaikan dengan kurikulum Departemen Agama. Iya, Agama. Kalau ini kan Kemenak. Departemen Agama. Itu dari kurikulum, dari pelajaran juga mata pelajarannya juga nambah terus, Pak lah. Iya.
Nggih, ekskulnya. Ya. Nggih. Alhamdulillah ekskul kita ini sudah ada berapa? Kalau tidak salah 18, Kalau tidak salah 18. 19 ya. Oh, ada 18 Sekitar ekskul. itu. Alhamdulillah, iya. Saya juga terkejut, Pak. Saat kembali mengajar, saya kan alumni juga. Ya. Tahun 2008 lulus itu masih saya lupa itu apakah ada ekskul atau tidak. Nah, pas kembali lagi mengajar tahun 2019 tahu ekskulnya banyak sekali, luar biasa perkembangannya. Ya. Banyak bangunan yang dibangun kan baru-baru, Masya Allah. Dan alhamdulillah Pak, perkembangan yang saya rasakan itu juga seperti dulu itu kalau sekolah itu bergantian. Jadi kelas 1 pagi, kelas 2-nya masuk di kelas yang sama tapi di agak ke siang kan pakai shift kayak gitu. Kelas 3 juga demikian. Sama kelas 4 juga sama kan. Dan saat ini sudah tidak lagi ya Pak ya? Alhamdulillah karena bangunannya juga sudah terpenuhi. Namun karena kondisinya saat ini sedang pandemi virus COVID-19, jadi turun tatap mukanya juga sesi juga Pak ya, kembali lagi meskipun bangunannya sudah terpenuhi. Dan kalau tidak salah rencananya ada pembangunan lagi ya Pak? Insyaallah sport center sama kolam renang malah insyaallah mudahan terwujud ya. Jadi pengembangan sekolah ini untuk tingkat lanjutan. Oh, Masya Allah. Jadi banyak sekali rencana program pembangunan madrasah kita agar menjadi lebih baik lagi. Kalau menurut Bapak kan dari sejak pertama Bapak mengajar sampai sekarang ini kan lulusannya sudah ribuan, lebih dari ribuan Pak ya? Betul. Sudah ribuan. Itu menurut Bapak lulusannya ini sudah memenuhi kriteria harapan Bapak atau belum Pak? Sebagian besar sudah memenuhi kriteria atau harapan-harapan kita. Karena anak kita yang lulus madrasah ini setelah dia melanjutkan sekolah lanjutan ya, terus sampai kuliah, banyak sekarang ini yang sudah jadi lah istilahnya. Nah, jadi ada yang jadi pegawai negeri, ada yang jadi pegawai bank, ada yang jadi dosen, bahkan ada yang jadi penjabat anggota dewan pun ada. Oh ada. Ada yang di bidang kesehatan, jadi dokter, jadi apoteker, macam-macam. Ya, alhamdulillah sudah ya, banyak menyebar. Alhamdulillah sukses ya. Ya alhamdulillah. Bahkan sampai ada yang keluar negeri melanjutkan pendidikan Pak. Ada. Sampai ke luar negeri banyak. Sama di Saudi Arabia, Malaysia, bahkan sampai di Cina ada. Oh Cina ada juga. Di Lebanon ada. Ya berbagai negara lah. Masya Allah. Alhamdulillah. Lulusannya sebagian besar sudah memenuhi harapan dari. Menurut Bapak apa keunggulan dari pembiasaan pendidikan madrasah kita dari tempo dulu sampai dengan sekarang Pak? Ya kalau menurut saya sejak dulu sampai sekarang itu yang lebih menonjol pengamalan terhadap ajaran agama, baik di bidang akidah, di bidang syariat atau fikih, akhlak dan Al-Quran. Sejak dulu sampai sekarang itu tetap kita pertahankan. Nah, itulah antara lain ya keunggulan sekolah kita. Harapan Bapak untuk madrasah kita ini untuk kedepannya apa Pak? Kita berharap supaya dikembangkan ada terus. peningkatan dari tingkat ibtidaiyah sampai tingkat ada rencana untuk sanawiyah lagi untuk sanawiyah atau ya SMP lah ya mudahan dilancarkan oleh Allah. Sekolah ini itu sesuai dengan harapan-harapan dari orang tua murid. Dari orang tua murid juga berharap supaya ada lanjutan sekolah ini, bukan hanya sampai tingkat ibtidaiyah tapi sanawiyah atau yang sederajat, supaya ada gitu semua sekolah. Insya Allah dimudahkan oleh Allah. Baik Pak, ini ada kita foto zaman dahulu Pak. Foto zaman dahulu
bangunan sekolah awal. Mari kita lihat kilasan madrasah kita dari tempo dulu hingga sekarang. Berikut videonya. Mbah Dalan itu siapa? Mbahmu juga, kakek. Tadi sudah kita saksikan kilasan singkat video madrasah kita tempo dulu hingga sekarang. Kita sudah berbincang membahas madrasah kita bersama Bapak Fahru Rozi Yasin. Semoga madrasah kita bisa terus berkembang, berjaya, dan bisa tetap istiqomah berkontribusi untuk memberikan pendidikan yang baik terhadap umat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.